Masih bersama saya Saudara Pak Abdullah Mansuri dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia dan Pak Pandu Riono, pakar epidemiologi FKM UI. Tadi terakhir Pak Abdullah dari IKAPI sempat menyatakan rencana untuk ganjil genap di pasar ini adalah sebaiknya menjadi opsi terakhir. Kalau Pak Pandu melihatnya bagaimana? Iya, betul sekali. Jadi gini, untuk masalah pasar itu perlu tata ulang gitu lah. Jadi sirkulasi pasar harus terbuka dan juga ada jaga jarak gitu ya. Jadi dalam kalau pasar tradisional pangan tuh terutama, terus dalam semuanya harus menggunakan masker, baik yang berjualan maupun yang datang, dan ada fasilitas untuk mengurangi uraian gitu. Jadi memang kalau memang ganjil genap itu seakan-akan memang kita bisa mengurangi pengunjung keramaian, tapi yang datang juga banyak, tidak ada efektif juga gitu. Jadi sebenarnya bukan pedagang yang dikurangi, tapi jumlah pengunjungnya harus jangan diatur supaya jangan terlalu padat, jangan terlalu berkerumun. Dan ini yang perlu ditata. Kita nggak tahu bagaimana caranya, karena setiap pasar itu mempunyai jam yang padat, jam-jam tertentu, dan juga tiap pasar juga akan berbeda corak dan lingkungannya. Iya, betul. Sehingga solusinya adalah dari pasar ke pasar, tidak ada satu solusi untuk semua. Tapi prinsipnya adalah tadi, pasar harus semuanya menggunakan masker, terus ada jaga jarak dan fasilitas cuci tangan itu menjadi penting. Kalau padat sekali memang tidak mungkin. Yang padat kan bukan pedagangnya, yang padat adalah pengunjung pasarnya. Nah ini yang perlu Pembelinya. diperhatikan. Iya, pembelinya itu yang berdesak-desakan. Ini yang menurut saya perlu dipikirkan ulang lah kebijakan-kebijakan ini. Nggak apa-apa kita melakukan koreksi-koreksi, yang penting kita mencapai tujuan pasar yang aman. Ini pasar yang aman dan pasar yang juga bisa produktif, masyarakat yang membutuhkan bisa akses ke pasar, dan pedagang juga bisa menjualnya dengan aman. Iya, Itu yang paling memang penting. pilihan-pilihan kesehatan dan ekonomi ini selalu menjadi perdebatan dari awal masalah pandemi ini, Pak Pandu ya. Betul Pak Pandu, sekali. tapi Iya. melihat jumlah pasar tradisional ini tidak sedikit, 13.000 lebih dengan lebih dari 12 juta Iya. pedagang, ini belum termasuk pembeli dan pemasok. Yang paling prioritas, kalau tadi Pak Abdul sempat menyatakan edukasi, sosialisasi ini harus digencarkan dulu. Kalau Pak Pandu melihatnya seperti apa sebelum ke kebijakan seperti ganjil genap? Iya, betul sekali. Jadi masyarakat itu harus diajak. Jadi masyarakat, teman-teman Pak Joko tadi, pedagang, asosiasi dagang, asosiasi pasar itu harus diajak. Karena mereka yang akan mempraktikkan ini. Regulasi dari pemerintah itu tidak akan jalan kalau mereka tidak diajak. Harus ada edukasi, kita siapkan edukasi. Makanya saya dengan teman-teman akan melakukan gerakan pakai masker melalui pasar-pasar tradisional. Karena ini yang selama ini terabaikan. Dan saya mohon bantuan semua pihak supaya benar-benar pasar ini adalah kegiatan pasar. Karena itu masyarakat semua pakai pasar, akan memanfaatkan pasar. Nah dengan demikian kalau itu tidak diperhatikan, itu akan menjadi sumber penularan, baik pedagang yang tertular oleh pengunjung maupun pengunjung yang tertular dari pengunjung lain atau dari pedagang. Karena itulah gerakan pakai masker salah satu cara, selain menggunakan menjaga jarak, menata kembali pasar yang tersirkulasi dengan baik udaranya, dan juga ada tempat fasilitas cuci tangan. Dengan demikian kita tahu, dan sederhana kok, pakai masker aja kan juga tidak mudah. Apa pedagang tahan menggunakan masker selama berjam-jam. Nah ini yang perlu kita pikirkan, bagaimana supaya edukasi itu pakai cara masker yang benar, dan bagaimana kalau mau melepas masker, dan juga pengunjung juga harus mungkin disediakan masker. Dan dengan demikian maka kita akan bisa lah mewujudkan secara bersama pasar yang aman. Kita perlu di pasar yang aman, saudara. Tentu kita harapkan ya. Kemudian kalau saya ke Pak Abdullah, ada beberapa kasus seperti di pasar Cilengsi Bogor ini, datanya justru pedagang menolak tes cepat dan swab yang dilakukan petugas. Ini menurut Anda bagaimana? Mengapa hal ini bisa terjadi dan apa solusi dari asosiasi untuk mengatasi hal seperti ini? Ya, ini pentingnya sosialisasi dan komunikasi, Bang Irianda. Jadi kami melihat memang upaya ikhtiar pemerintah daerah melakukan sosialisasi, komunikasi aktif dengan pedagang ini sangat kurang dan lamban. Kita tahu bahwa beberapa
hari sebelumnya memang pasar Cilengsi sudah dinyatakan ada yang positif. Ya. Tetapi memang sosialisasi itu tidak sampai kepada pedagang. Siapa sih sebenarnya yang positif? Paling tidak ketua-ketua kelompok itu dikasih edukasi, dikasih pengertian bahwa masih ada kelompok pedagang di blok A, blok B, atau blok C yang memang terkena COVID positif swab. Nah, ini yang harus diinformasikan sehingga pedagang bisa mengerti apa yang harus dilakukan, pedagang bisa mengerti upaya-upaya lanjutannya apa, dan apa langkah-langkah yang membuat pasar tetap bisa kembali. Ini yang paling penting karena Seperti kami jalan mengalami tengah begitu ya? sulit. Betul, harus ada jalan tengah. Maka komunikasi aktif itu penting. Panggil ketua-ketua kelompoknya, panggil ketua-ketua blok, ya, ajak mereka, kasih edukasi pentingnya menjaga agar pasar ini bisa tumbuh kembali, bangkit kembali, ekonomi kita bisa pulih kembali. Ini penting karena ini persoalan hajat hidup, Bang. Kita belum bicara jejaring rantai yang ada di luar pasar atau di dalam pasar. Ini baru yang pedagang dan pengelola pasar. Maka kami bersama berharap agar pemerintah daerah, tidak hanya pengelola pasar, tapi pemerintah daerah juga ikut berperan serta mengkomunikasikan aktif antara pedagang dengan pengelola. Apa langkah-langkahnya dan apa yang harus dilakukan ke depan. Ya, Pak Abdullah, agar efektif kemudian komunikasinya seperti Anda harapkan tadi, IKAPI hingga sejauh ini apa rencana paling dekat? Kami terus melakukan edaran, surat edaran terus. Kami juga terus memantau dan membangun komunikasi dengan semua pihak, termasuk dengan Pak Pandu, akan bersama-sama nanti mensosialisasikan gerakan pentingnya menggunakan masker di dalam pasar. Semoga nanti bisa bertahap sampai ke seluruh pasar di seluruh Indonesia. 13.450 itu bukan jumlah yang sedikit. 12 juta pedagang itu bukan jumlah yang sedikit. Ini belum jejaring rantai yang ada di dalamnya, PKL, kulit panggul, ojek di sekitar pasar, dan seterusnya. Ini menurut kami perlu kerja bersama, perlu kolaborasi banyak pihak, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus juga membantu fokus melakukan program-program edukasi atau program-program yang memang kita dorong bersama agar kita bersama bisa melawan COVID-19 di dalam pasar tradisional. Pak Pandu, banyak juga anggapan begitu ya, ini sudah masuk, kalau di Jakarta sendiri masuk masa PSBB transisi, kemudian ada klaster pasar tradisional, dan juga anggapan-anggapan bahwa menuju tatanan normal baru ini seakan-akan begitu kan, membolehkan masyarakat kembali beraktivitas asal tahu batasan-batasannya. Cuman kalau kita lihat apa yang terjadi di pasar-pasar tradisional ini juga kemudian ironis begitu, melihat adanya peningkatan kembali jumlah kasus positif, bahkan ada yang meninggal dunia di sana, dan kita ketahui pasar ini sangat padat sekali. Nah, kalau Pak Pandu melihat apakah perlu ada pengendalian level nasional dalam mengawasi dan mengontrol pasar ini? Jadi ini pengertian new normal juga seringkali menimbulkan persepsi yang salah. Sekarang kan kita sudah kembali normal, wis normal kedengarannya. Jadi sudah normal gitu kan. Sebenarnya tidak normal. Kondisi sekarang itu sangat berisiko tinggi. Tapi kalau kita mau hidup seperti melakukan kegiatan, itu kewaspadaannya harus tinggi. Nah, ini yang harus sebelum kita longgarkan, siapapun kita, termasuk pemerintah daerah, itu harusnya mulai lebih gencar 5 kali lipat untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat bahwa 5 kali lipat ya Pak ya? Tidak normal. Iya, kalau perlu 10 kali lipat supaya menyampaikan kepada masyarakat dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, dengan bahasa-bahasa yang konsisten, sudah distandarized, pakai masker, misalnya gitu, jangan nanti menggunakan lagi istilah-istilah yang susah dalam bahasa Inggris, seperti dulu kan social distancing, nggak ada yang ngerti, jaga jarak fisik 1-2 meter, ya kan, dan kemudian juga selalu cuci tangan, dan kemudian diceritakan kenapa alasannya, disediakan fasilitasnya, dibiasakan menjadi perilaku baru, perilaku yang bertanggung jawab. Dan karena kita membiasakan terus, jangan bosan-bosannya menyampaikan. Seperti kalau kita naik pesawat, masih diajarkan memakai seat belt. Bayangkan seat belt. Itu saja sederhana. Dipastikan bagaimana masker, bagaimana melepas. Kita juga harus ajarkan bagaimana pakai masker dan bagaimana melepaskannya. Masker yang apa yang baik dan sebagainya. Dengan demikian kita bisa meyakinkan setiap orang bahwa dalam pelonggaran ini,
dari tadinya tinggal di rumah, kemudian boleh keluar, tetapi dengan kondisi yang seperti itu, perilaku-perilaku aman itu. Jadi pengertian narasinya bukan produktif dan aman. Ya. Aman dulu, baru kita bisa melakukan Aman dulu baru kegiatan yang produktif. produktif. Iya, drive-nya harus kesehatan, bukan ekonomi. Ya. Bukan ekonomi, tapi kesehatan. Ini yang paling penting. Bukan ekonomi tapi kesehatan. Tapi berbicara mengenai ini di pasar sendiri kan menjadi Iya. ladang juga bagi para Betul. pedagang gitu. Memang ini menjadi perdebatan juga bagaimana kemudian mencari jalan tengah antara kesehatan dan juga ekonomi. Terakhir Pak Abdullah, bagaimana terus Pak Abdullah melihat kesiapan dari asosiasi tentu bekerja sama ya dengan beberapa pihak. Kalau tes massal ini dilakukan secara nasional seperti apa? Ya, kita mendorong itu terjadi ya. Pemerintah daerah harus lebih aktif melakukan komunikasi dengan gugus tugas dan dinas kesehatan di daerah untuk membantu agar pasar-pasar tradisional bisa di swab dan rapid test. Ya. Tentu perlu waktu untuk melakukan komunikasi dengan pedagang. Perlu tentu pendekatan yang baik ya, sosialisasi dan komunikasi itu penting. Nah, tahapan-tahapan protokol kesehatan ini harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak bisa pemerintah daerah saja, tidak ikatan pedagang pasar saja tidak bisa melakukan sendiri. Tidak juga hanya pedagang saja dan pengelola pasar saja, tetapi juga semua pihak, pengunjung juga. Pengelola pasar menambahkan satu orang untuk di depan pasar mengetes suhu atau mengecek di dalam pasar sudah rame atau belum. Kalau rame ditahan dulu gantian dan seterusnya seperti Pak Pandu bilang. Penting menggunakan masker. Kalau memang tidak perlu ganjil genap, coba dibuatkan sekat antara pedagang dengan pembeli. Ya, ada banyak faktor, banyak hal. Tempat pencuci tangan juga tolong dibuatkan pemerintah daerah di blok-blok pasar. Kami sudah membayar retribusi puluhan tahun. Kami berharap agar kondisi ini dikembalikan ke pasar untuk kebaikan dan kesehatan pedagang Baik. pasar dan pengunjungnya. Yang penting kami sebenarnya bukan persoalan ekonomi dan tidak ekonomi, tetapi keselamatan pedagang itu utama. Nanti jika memang pedagang bisa efektif berdagang, justru ekonominya akan meningkat. Kami mendorong terus gerakan belanja, ayo belanja ke pasar tradisional, tetapi harus sehat dulu. Itu yang penting Bang Irianda. Betul, ini harus juga menjadi catatan penting ya untuk kita semua dan juga kemudian pemerintah. Jangan sampai kemudian nanti kan seperti ada rencana pada 15 Juni juga dibuka, kemudian beberapa mal dengan protokol tertentu, intinya jangan sampai new normal ini menjadi salah arti di masyarakat juga. Pak Pandu Riono, pakar epidemiologi FKM UI, kemudian Pak Abdullah Mansuri, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Terima kasih telah berbagi informasi Pak Pandu. bersama Terima sampai kasih, Bang Indonesia Irianda. akhir pekan. Terima kasih.